Buddha, mau Konghucu, sebagai entitas agama sesungguhnya sudah sangat modern. Kenapa? Karena dia diciptakan oleh Tuhan yang maha modern. Hanya ketika agama yang sudah sangat modern itu dibawakan oleh para pemeluk agamanya, kadangkala dibawa oleh subjektivitas kita, kadangkala dibawa ke kanan, kadangkala dibawa ke kiri. Menjadi tidak moderatnya itu adalah cara kita membawakan agama itu, yang kadangkala dibawa oleh subjektivitas kita sebagai pemeluk umat. Maka itulah kenapa lalu moderasi beragama itu mengembalikan mereka yang di kanan diajak ke tengah, mereka yang sudah di kiri diajak ke tengah, kembali menjadi al-awsat. Itu sebabnya kalau kemudian kita melihat pertandingan sepak bola, yang memimpin pertandingan sepak bola itu adalah wasit, al-awsat, pribadi yang menengahi kesebelasan A dengan kesebelasan B. Nah, kita ini wasit-wasit itu sesungguhnya dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Karena kita adalah agen untuk memperkuat moderasi beragama. Jadi jelas posisinya. Posisi penyuluh agama adalah sebagai agen yang memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ibu dan bapak sekalian, para muasis bangsa ini sangat bijak, sangat tahu kondisi keberagaman Indonesia itu. Karenanya lalu kemudian para pendiri bangsa ini, para muasis bangsa ini, dengan sangat ikhlas menjadikan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Karena ini bagian dari penghargaan atas keragaman Indonesia. Coba kalau kita lihat bagaimana sejarah diskusi BPUPKI dulu, ketika di tanggal 18 Agustus 1945, mereka diskusi sangat kencang untuk merumuskan kira-kira dasar negara ini apa. Ujung-ujungnya adalah dengan mereka bersepakat menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta itu. Ini karena sekali lagi ada kesadaran kolektif menjaga keutuhan, menjaga kesatuan bangsa ini jauh lebih penting dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Oleh karena itu lalu kemudian bangsa ini sekali lagi berdasarkan Pancasila untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendati Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara Pancasila, tetapi bangsa ini menempatkan kesadaran kebertuhanan sebagai core values, sebagai prinsip utama dalam berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya kenapa lalu kemudian kalau kita lihat dalam simbol Garuda Pancasila yang di atas itu, burung Garuda, ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang itu berada di tengah-tengah. Ini mengingatkan siapapun yang membaca sila-sila dalam Pancasila itu harus menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai spirit utama yang melandasi sila-sila yang lain. Itu sebabnya ibu dan bapak sekalian, ketika kita membaca Pancasila sejatinya, kita bisa membaca dari atas atau dari bawah dengan muara utamanya ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan seterusnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atau dibalik, ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya.
Itu sebabnya maka kemudian kita berani menyampaikan bahwa kesejatian kita hari ini dalam konteks berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila itu sejatinya bangsa ini memiliki paham kebangsaan yang berketuhanan. Kebangsaan yang berketuhanan. Nah, ini peninggalan para muassis bangsa ini. Dan sekali lagi, ormas keagamaan ini menjadi instrumen yang sangat luar biasa untuk merawat keindonesiaan kita yang sangat beragam ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu bagian yang kedua. Lalu yang ketiga, saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa dalam konteks kita berbangsa dan bernegara hari ini dan beragama juga, kita dihadapkan pada 3 tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan yang pertama terkait dengan berkembangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang berlebihan, yang melampaui batas, bahkan ekstrim. Sehingga karena ekstremitas itu, karena berlebih-lebihnya itu, maka kemudian bertolak belakang dengan makna esensial dari pesan-pesan agama. Kenapa? Karena berlebih-lebihan. Ini nyata sedang kita hadapi bersama. Berkembangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang berlebihan, melampaui batas, ekstrim, sangat kanan, sangat kiri, dan seterusnya. Kalau ini kita biarkan, sekali lagi, potensi untuk kemudian bertolak belakang dengan esensi ajaran agama sangat mungkin terjadi. Yang kedua, hari ini kita sedang menghadapi tantangan munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama yang diklaim oleh pihak-pihak tertentu saja, mengklaim dirinya yang paling benar. Ini nyata kita hadapi bersama. Dan yang ketiga, hari ini kita sedang menghadapi tantangan pemahaman yang justru merongrong dan mengancam bahkan merusak ikatan kebangsaan kita. Jadi 3 itu yang sedang kita hadapi bersama-sama. Oleh karena itu, maka kemudian posisi para penyuluh agama Islam ini menjadi pilar, menjadi ujung tombak untuk kemudian mampu memberikan pemahaman keagamaan yang moderat tadi. Ini posisi kita sangat luar biasa, sangat luar biasa. Oleh karena itu, tentu dalam konteks tugas pokok dan fungsi penyuluh agama yang sangat strategis itu menjadi pilar dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan, maka penting buat kita untuk sekali lagi bagaimana kemudian kita bisa mengambil ibroh, bisa mengambil iktibar, lalu bagaimana sikap kita untuk kemudian menyikapi tantangan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Ada baiknya kita setback ke belakang, kembali kepada pelajaran tajwid kita dulu ketika kita di ibtidaiyah.